Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan melanjutkan materi mata kuliah rekayasa gempa terkait perancangan atau perencanaan bangunan terhadap gempa dengan SNI yang paling baru, yaitu SNI 03-1726-2019. Karena poin-poin SNI-nya cukup banyak di SNI 2019 ini ya, dan isinya juga kurang lebih hampir mirip dengan SNI yang sebelumnya di 2012, hanya saja ada beberapa perbaikan, ada beberapa yang lebih didetilkan di SNI yang terbaru ini. Untuk bagian yang pertama ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama tentang ruang lingkupnya, jadi perencanaan ini biasanya dipakai untuk apa saja. Kemudian prosedur analisis berbasis kinerja, jadi nanti ada beberapa metode yang digunakan, walaupun hanya 2, tapi itu yang masih sering digunakan hingga saat ini. Kemudian gempa rencana, jadi ada istilah gempa rencana yang biasanya digunakan untuk desain, jadi berapa sih atau bagaimana cara menentukan gempa rencana itu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait kategori risiko dari bangunan gedung. Yang selanjutnya adalah faktor keutamaan gempa, lalu kombinasi pembebanan yang biasanya digunakan akibat pengaruh dari beban seismik. Nanti yang terakhir terkait klasifikasi situs. Bagian yang terakhir ini memang terkait investigasi lokasi dari tempat bangunan kita berdiri, jadi akan terkait dengan kondisi tanahnya. Oke, yang pertama kita masuk ke ruang lingkup terlebih dahulu. Jadi untuk SNI 1726-2019 itu memang hanya terfokus untuk bangunan gedung. Sini ya sudah ada kata kuncinya, satu lagi adalah non gedung. Jadi kalau kita ingin mendesain struktur bangunan yang tidak umum, di sini sudah dinyatakan yang tidak umum, kemudian masih butuh pembuktian tentang kelayakannya. Jadi tidak standar gitu ya. Kalau misalnya dia bentuknya adalah gedung, tapi bentuknya mungkin sangat unik, sangat ketidakberaturannya sangat tinggi, ekstrim begitu ya, maka mungkin harus dirujuk kepada SNI yang lebih tepat atau kepada kepada peraturan yang lebih tepat. Misalnya dia struktur bangunan yang ada di dalam tanah, menurut saya kebanyakan dari bagian struktur tersebut ada di dalam tanah dibandingkan dengan yang menjulang ke atas tanah gitu ya. Nah itu bagaimana? Apakah kita bisa memasukkan kategori bangunan jenis tersebut sebagai bangunan gedung atau tidak gitu ya? Itu kan agak membingungkan karena pengaruh bebannya nanti ternyata lebih banyak lebih banyak beban dari unsur misalnya tekanan air, tekanan tanah gitu ya, atau mungkin gelombang kalau misalnya itu ada di lautan gitu ya. Jadi itu akan harus diinvestigasi dulu gitu. Layaknya itu apakah dia masuk kategori gedung atau misalnya non gedung atau tidak. Jadi untuk yang tidak umum kemudian sangat unik itu sebaiknya tidak merujuk pada SNI 1726-2019 ini, melainkan menggunakan SNI lain yang mungkin lebih tepat kategori bangunannya atau kategori struktur gitu ya. Kita lebih generalkan kategori strukturnya itu masuk kategori apa, apakah gedung dan non gedung. Kalau iya maka bisa menggunakan SNI ini, jika tidak ya nanti kita lihat apa yang sebaiknya atau peraturan apa yang paling cocok gitu untuk mendesain terhadap beban seismiknya. Kemudian yang kedua ini untuk bangunan transportasi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mendesain jembatan gitu, baik jalan raya ataupun kereta api, kemudian bangunan keairan berarti terkait dengan waduk dan bendungan, lalu menara transmisi listrik atau transmisi telekomunikasi juga sama. Selanjutnya adalah anjungan pelabuhan, anjungan lepas pantai, dan struktur paham gelombang. Jadi ini breakwater gitu ya. Ini merupakan kategori struktur yang bisa didefinisikan dengan jelas bahwa dia bukan masuk kategori gedung ataupun non gedung. Jadi nggak bisa kita mendesain bangunan-bangunan jenis ini yang sudah disebutkan barusan menggunakan SNI 1726. Kita harus merujuk pada peraturan yang lebih spesifik. Misalnya untuk jembatan dan
ya, jembatan ini ya, itu akan ada SNI tertentu, dia merujuk pada ASTO. Kebetulan saya kurang hafal nomor SNI-nya gitu ya. Untuk perencanaan jembatan ada tersendiri, dan bangunan-bangunan lainnya seperti bangunan keairan, baik keairan di darat, dalam hal ini misalnya membangun waduk dan bendungan, atau keairan yang memang ada di pantai dan lepas pantai. Itu beda karena pengaruh seismiknya mungkin akan jauh lebih teramplifikasi kalau bangunannya itu ada di uh, di lautan gitu ya. Kan jelas kita punya gelombang dinamik juga berasal dari gelombang gelombang laut gitu. Kemudian kalau misalnya terjadi gempa juga di lautan, tentu saja akan teramplifikasi gelombangnya. Jadi tata cara desainnya udah nggak bisa lagi kalau kita menggunakan SNI yang 1726/2019 ini untuk gedung dan non gedung. Ya, jadi skupnya agak kecil, tapi kata kecil di sini nanti kita lihat gitu ya, berdasarkan SNI yang 1726 ini masuk kategori gedung dan non gedung tuh apa aja sih gitu. Sebetulnya lingkupnya ya cukup luas, tapi sayangnya tidak mencakup yang dua ini, karena yang dua ini akan punya peraturan khusus untuk yang lebih tepat gitu ya, untuk mendesain struktur-struktur dengan jenis yang seperti dua komponen di bawah ini. Kemudian kita lanjut ke prosedur analisis berbasis kinerja. Jadi pada saat kita mendesain bangunan, baik gedung maupun non gedung, struktural maupun non struktural, jadi gedung itu kan juga komponen di dalamnya bisa struktural semua gitu ya, bisa struktural dan non struktural, bisa juga hanya non struktural saja gitu, karena memang dia banyak partisi di dalamnya, jadi komponen non strukturalnya jauh lebih banyak, itu bisa aja terjadi. Jadi disebut berbasis kinerja di sini, itu kita harus lihat bangunannya ada di risiko berapa, kemudian peluang kegagalannya itu dibatasi pada angka tertentu. Nanti terkait kategori risiko akan ada di bab tersendiri, di belakang akan saya detailkan. Intinya kita memilih penyelesaian perencanaan kita itu berdasarkan kinerjanya. Jadi kinerjanya ini akan berkait pada resiko bangunannya mulai dari 1 sampai 4. Jadi kalau bangunan gedung ataupun non gedung itu masuk kategori 1 sampai 4, maka ada syarat yang harus kita capai gitu untuk mendesain bangunan tersebut terhadap gempa. Jadi misalnya di sini di prosedur analisis ini itu basisnya adalah keandalan ya, atau reliability. Di sini sudah dijelaskan bahwa pada saat kita mendesain itu harus berbasis pada keandalannya. Jadi yang disebut andal itu apa 100% semuanya bekerja sangat baik, tidak juga. Jadi kita diberikan spare gitu ya, diberikan margin bahwa beberapa bagian struktur itu dibolehkan mengalami kegagalan. Mengalami kegagalannya berapa? Nah, disinilah ditetapkan berdasarkan kategori resiko bangunannya. Oke, jadi keandalan ini itu dibagi dua. Yang pertama, kalau kita ingin menilai keandalan berdasarkan stabilitas strukturnya saja. Jadi struktur itu tetap stabil nggak sih kalau sudah diterjang gempa gitu ya, maka keandalannya berapa persen yang diizinkan. Yang kedua, nanti kita lihat berdasarkan komponen yang tidak kritis. Jadi ada dua cara menilai keandalan gitu ya. Kita lihat kestabilan strukturnya. Jadi kalau berdasarkan kestabilan strukturnya setelah dihantam gempa begitu ya, maka yang boleh gagal kalau untuk bangunan dengan resiko 1 dan 2 itu 10% saja yang boleh gagal. Jadi member-membernya gitu atau bagian-bagian struktur di dalamnya yang boleh mengalami kegagalan hanya 10% jika kita ingin nyatakan bahwa bangunan itu masih stabil. Gitu ya. Lalu kalau untuk kategori resiko 3 maka jauh lebih kecil. Jadi resiko ini tentu saja semakin naik, ini berarti resikonya semakin tinggi gitu ya. Sederhananya begitu, nanti detailnya akan saya jelaskan di belakang. Jadi untuk resiko 1 dan 2 itu 10% boleh. Jadi bagian-bagian strukturnya mengalami kegagalan sampai mencapai 10%, maka bangunan tersebut andal dan stabil. Jadi keandalannya dilihat dari kestabilannya itu masih baik.
Sedangkan untuk bangunan dengan resiko 3 dan 4 itu makin turun. Jadi turun setengahnya semuanya ya. Jadi dari 10 turun setengahnya jadi 5% yang dibolehkan. Kalau sudah bangunan dengan kategori risiko 4 udah hanya 2,5% saja. Jadi nggak boleh banyak-banyak yang mengalami kegagalan. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah pernah bersinggungan dengan analisa menggunakan SAP atau menggunakan ITAPS gitu ya, itu kan kita bisa lihat member struktur yang mengalami overstress, sederhananya begitulah. Mengalami overstressnya itu berapa banyak. Jadi kalau misalnya bangunan dengan kategori 1 dan 2 itu boleh 10% dari total member. Kalau bangunan dengan resiko 3 hanya 5%, sedangkan resiko 4 hanya 2,5%. Kemudian, kalau kita ingin menilainya dari struktur yang tidak kritis gitu ya. Jadi, kalau tadi di atas itu berdasarkan kestabilan berarti struktur yang boleh gagalnya. Nah, di sini kalau dilihatnya dari komponen struktur yang non kritis. Jadi, nanti kata kritis itu ada levelnya gitu ya. Jadi, mulai dari elastik sampai kolaps gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman sudah pernah lihat di ITAPS gitu ya, atau di SAP juga ada, itu kan levelnya bangunan itu kurang lebih begini ya, level bukan keandal, ya level kegagalannya dari suatu member itu kan mulai startnya seperti ini. Jadi mulai dari kondisi elastis, kemudian dia nearly collapse gitu ya, kemudian maksimum, lalu terakhir di sini totally collapse gitu. Jadi kata non kritisnya ini tentu saja di bawahnya total collapse gitu ya, di bawahnya TC harus di bawah ini, atau mungkin lebih rendah dari itu, hanya boleh misalnya di wilayah elastiknya saja di sini. Jadi kata non kritisnya ini punya makna gitu, nanti lebih jauh akan teman-teman temui pada saat mendesain. Dari sini masih berdasarkan kategori risiko, maka peluang kegagalannya itu diizinkan sampai 25%. Jadi karena kata non kritis ini berarti bukan totally collapse gitu ya. Beda dengan kalau kata stabil tadi kan kita masih bisa lihat secara fisik gitu ya, bahwa bangunannya masih tegak misalnya, kemudian lanjutannya tidak mencapai yang dilimitkan gitu kan, jadi masih kelihatan. Sedangkan kalau ini artinya kita harus sudah melihat kemampuan member struktur di dalamnya gitu ya. Nah, ini boleh 25% kalau bangunannya itu dalam kategori resiko 1 dan 2, sedangkan kalau resiko 3 itu turun menjadi 15% saja yang diperbolehkan, sedangkan bangunan untuk kategori resiko 4 itu hanya boleh 9% gitu ya. Jadi tentu saja kata yang kita gunakan di stabilitas ini itu jauh lebih bermakna dibandingkan kalau kita menggunakan istilah non kritis gitu ya. Bukan berarti ini tidak bisa dipakai, tentu saja bisa kan. Ini dibuat tentu saja ada maksudnya gitu ya. Hanya saja untuk yang tabel 1 ini akan lebih physically kelihatan gitu ya, bahwa bangunannya masih bagus, masih oke gitu. Sedangkan kalau yang di tabel 2 ini investigasinya harus lebih mendalam. Kita harus lihat setiap member struktur itu dia ada di posisi mana sih? Ada yang di totally collapse atau misalnya nearly collapse gitu, atau masih di posisi elastic. Jadi kalau kata non kritis ini tentu saja pasti mungkin masih di bawahnya nearly collapse gitu ya. Jadi kondisi bangunannya sudah lewat dari elastik menuju plastik gitu, tapi masih bisa kembali ke bentuk semula misalnya seperti itu. Jadi ada dua definisi tentang keandalan, dilihat dari stabilitasnya, yang kedua dilihat dari berapa banyak member struktur yang mengalami hampir kritis begitu ya. Tidak kritis sebenarnya di sini lebih tepatnya, tidak kritisnya itu berapa banyak. Oke, kita lanjutkan ke terminologi gempa rencana. Nah, ini mungkin orang akan berpikir, lah kan kita nggak tahu gempa itu besarannya berapa gitu. Tidak bisa juga kita rencanakan begitu kan ya, karena dia datangnya ya suka-suka, mau pakai besaran berapa kan suka-suka dia. Bagaimana caranya kita mendesain bangunan dengan gempa yang kita rencanakan, padahal kita sendiri nggak tahu berapa gitu ya. Jadi ini juga untuk orang awam pasti bingung gitu ya. Orang kita nggak tahu dia akan datang dalam besaran berapa, kok bisa-bisanya kita merencanakan gempa besarannya segitu dan yakin bahwa nanti bangunan yang kita rencanakan dengan gempa rencana kita itu akan kuat. Bukan begitu ya, ini terminologinya seringkali salah. Hampir sama dengan kalau teman-teman dengar kata banjir rencana gitu kan ya, atau
debit banjir rencana gitu. Jadi dipikirnya kalau misalnya kita sudah merencanakan debit banjirnya misalnya 50 meter kubik per detik misalnya begitu, maka kalau 50 meter kubik per detik yang periode ulangnya misalnya setiap 20 tahun gitu ya. Lalu ketika belum 20 tahun, lalu jadi tetap gagal gitu ya, sungainya gitu misalnya tetap meluap gitu. Nah, berarti itu perhitungannya salah dong. Berarti harusnya kan dia baru meluap nanti setelah 20 tahun, bukan begitu ya. Jadi terminologi yang kita gunakan entah di gempa rencana atau debit banjir rencana gitu, itu kadang-kadang dipersepsikannya salah gitu ya. Jadi kita memulai merencanakan ini dengan kata rencana tentu saja berdasarkan data. Jadi kita tahu besarannya berapa gitu ya, misalnya maksimumnya tentu saja harus berdasarkan data yang tercatat gitu ya. Khususnya di Indonesia untuk gempa kita tidak punya catatan yang baik dalam beberapa puluh tahun ke belakang. Jadi kalau mau tahu ya mungkin baru 10-15 tahun belakangan ini kita baru tahu gitu ya bahwa gempa yang paling besar terjadi dalam kurun waktu 15 tahun ke belakang itu sekian. Tapi kalau kita mundurnya itu sampai 50 tahun gitu ya. Jadi misalnya di sini disebutkan sampai 50 tahun umur bangunan. Lah orang kita punya data aja belum sampai 50 tahun, gimana taunya kalau itu gempanya tidak akan terlampaui gitu kan ya. Jadi ada hal-hal yang biasanya secara probabilistik itu akan dianalisis gitu. Jadi kurang lebih nanti kita bisa dapat perkiraan bahwa kalau misalnya kita punya data hanya 15 tahun, maka untuk periode ulang yang misalnya 20 tahunan, 50 tahunan, 100 tahunan gitu ya, itu akan dapat sekian gitu. Jadi nilai di debit banjir rencana atau di gempa rencana itu punya terminologi bahwa datalah sebetulnya yang berbicara. Hanya saja kekurangan dari data yang tidak bisa di cover itu akan dianalisis menggunakan teori probabilistik gitu ya. Jadi ada prosedurnya. Oke, kembali ke sini. Kata gempa rencana di sini artinya periode ulangnya. Jadi periode ulangnya dalam SNI yang di sini ya, di 1726/2019 ini menyatakan bahwa gempa rencananya itu untuk umur bangunan yang didesain selama 50 tahun dan tidak boleh terjadi melebihi 2%. Nah, melebihi 2% ini apa? Kegagalannya gitu ya. Jadi misalnya kita punya data dalam 10 tahun terakhir gempa yang terjadi paling besar gitu, misalnya amplitudonya amplitudonya misalnya 10 mm, enggak lah ya, terlalu kecil. Anggaplah amplitudonya 10 cm misalnya begitu ya. Jadi ketinggian gelombang gempanya itu 10 cm. Dengan ketinggian 10 cm, maka bangunan yang pada umumnya mengalami kegagalan total itu adalah karakteristiknya kalau bangunannya misalnya bangunan rendah, kemudian tidak diperkuat dengan ini itu dan lain sebagainya. Jadi sudah ada data sebelumnya begitu ya. Nah, pada saat kita merencanakan untuk yang ke depan gitu ya, misalnya kita tahu bahwa gempa yang 10 tahun terakhir itu begini, maka yang 50 tahun itu perkiraannya berdasarkan probabilistik akan jadi begini. Maka yang disebut dengan gempa rencana di sini adalah pada saat kita merancang bangunan yang usianya sampai 50 tahun, maka kegagalan yang dicapai oleh bangunan kita tersebut itu hanya boleh 2%. 2% kegagalannya ya. Jadi hampir sama kurang lebih seperti tadi di andalan tadi. Jadi stabilitasnya itu tidak boleh kurang dari 2%, anggaplah begitu. Jadi hanya sedikit saja yang boleh mengalami kerusakan atau kegagalan untuk rancang bangunan yang 50 tahun. Tapi bukan berarti jika gempa yang kita rencanakan itu datangnya kurang dari 50 tahun maka dia tidak hancur, bisa jadi hancur gitu kan ya. Atau misalnya lebih dari yang kita rencanakan. Ya tentu saja dia akan tidak bisa menahan gitu ya. Karena kan yang kita rencanakan hanya berdasarkan data yang paling maksimumnya sekian, sedangkan yang datang itu ternyata lebih dari sekian, ya wajar saja kalau dia mengalami kegagalan gitu ya. Jadi di sini kata gempa rencana itu sudah berdasarkan data. Biasanya kita menggunakan data dari luar negeri ya, biasanya dari USGS gitu, atau catatan-catatan gempa besar yang terjadi di dunia ini gitu. Misalnya kita pakai gempa
gempa Loma Prieta gitu kan. Walaupun satuannya dalam Richter gitu, tapi kan ada catatan apa tuh seismogramnya atau seismografnya itu bisa kita gunakan untuk perencanaan gempa. Jadi walaupun itu bukan di Indonesia gitu ya, itu masih bisa dipakai. Nanti tinggal lihat kondisi tanahnya aja, apakah sesuai dengan yang ada di kita. Jadi kondisi tanah di sana di Loma Prieta itu di Amerika sana ya. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan Indonesia ya itu tinggal dicocokkan aja dengan kondisi tanahnya. Apakah kemungkinannya kalau dengan kondisi tanah di sana dengan besaran gempa segitu akan terjadi kegagalan yang sama jika itu terjadinya di Indonesia dengan kondisi tanah yang ABC misalnya begitu. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan gempa rencana. Mudah-mudahan tidak salah persepsi lagi ya. Jadi maksudnya itu bukan berarti nanti 50 tahun lagi baru dia gagal. Enggak gitu. Bisa jadi selama 50 tahun tidak ada gempa besar seperti yang sudah direncanakan, maka dia tidak gagal, ya bisa jadi gitu. Jadi bukan berarti kurang dari 50 tahun itu pasti dia tetap kuat walaupun kena gempa, tidak juga gitu ya. Jadi ini adalah prediksi bahwa kalau bangunan berumur 50 tahun dengan catatan ya bahwa perencanaannya betul. Kan sampai sekarang masih juga ada beberapa yang tidak mengikuti standar perencanaan terhadap gempa, itu kan masih ada. Jadi jangan aneh kalau misalnya masih ada juga beban bangunan dengan gempa rencana yang kecil, bukan gempa yang terjadinya kecil. Tapi karena bangunan itu tidak direncanakan terhadap gempa lalu dia mengalami kegagalan, itu kan wajar gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa semua bangunan itu pada umumnya mengikuti standar aturan kegempaan yang benar, belum tentu gitu ya. Kita harus cek dulu secara detail sejarah desainnya gimana gitu, apakah sudah menyertakan perancangan terhadap gempa atau belum. Oke, kemudian kita masuk ke kategori resiko. Jadi yang tadi beberapa saya sampaikan tentang keandalan tadi itu sangat terkait dengan kategori resiko bangunannya. Jadi ada 4 kategori resiko itu dibagi menjadi 4. Teman-teman lihat, kita mulai dari sebelah kanan ini ya. Jadi ada kategori 1, ini 1, kemudian 2, kemudian 3, terakhir adalah kategori resiko 4. Nah, semakin tinggi tadi saya sudah sampaikan, semakin tinggi itu artinya resikonya semakin naik. Nah, resiko di sini resiko apa sih? Artinya resiko di mana orang-orang akan mungkin kehilangan nyawanya. Ya, jadi semakin tinggi kategori resikonya, artinya kalau bangunan ini mengalami kegagalan, maka resiko manusia dengan kehilangan nyawa itu akan semakin tinggi. Jadi kita lihat yang pertama dan kedua ini. Yang pertama dan kedua ini bangunan yang biasa-biasa saja, tapi bangunan nomor 1 jauh lebih tidak mungkin ada manusianya. Maksud saya kemungkinan manusia tinggal di situ itu jarang gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di sini ya, gedung dan non gedung resiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan. Antara lain fasilitas pertanian, kan jarang ya orang yang tinggal di di kebun gitu terus-terusan. Kalau cuma jaga iya, tapi kan nggak ada yang bermukim di perkebunannya dalam waktu yang lama, pasti kan akan ditinggal gitu, maksudnya tidak akan terus-terusan tinggal di sana. Perkebunan, peternakan, perikanan, lagi pula pada umumnya kalau dengan fungsi begini kan berarti akan lebih banyak area untuk mereka bertani, berkebun gitu ya, dibandingkan bangunan rumah untuk tinggalnya. Pasti akan ada wilayah tertentu di luar itu yang akan dijadikan tempat mereka untuk tinggal. Kemudian fasilitas sementara, ini juga sama, namanya juga fasilitas sementara, berarti kan yang ada di sana hanya berupa barang-barang gitu, jarang kalau orang tinggal di sana, atau mungkin orang ada tapi tidak akan permanen gitu ya. Misalnya untuk fungsi tertentu saja, misalnya mengungsi dalam waktu tertentu gitu, misalnya ada kejadian banjir, kemudian ada fasilitas sementara yang bisa dipakai, kan tidak akan terus-terusan orangnya tinggal di situ gitu ya. Jadi sifatnya hanya sementara saja. Kemudian gudang penyimpanan. Nah, apalagi nih gudang kan biasanya orang tidak tinggal di dalam gudang ya, pasti ini isinya hanya barang-barang. Terakhir adalah rumah jaga. Jadi ini juga sama, tidak akan dihuni oleh manusia dalam jangka waktu yang permanen. Jadi di sini resiko 1 ini termasuk resiko yang rendah. Kemudian masuk ke resiko 2. Jadi resiko 1 dan 2 ini digolongkan dalam dalam kategori yang sama ya. Mereka bilang bahwa 1 dan 2 ini sebenarnya masuk dalam kategori rendah. Walaupun di kategori 2 ini kan sudah banyak manusia yang tinggal. Jadi kalau kita lihat kategori resiko 2 itu perumahan, rumah dan toko, pasar, gedung perkantoran dan kawan-kawannya ini ya.
Ini merupakan bangunan yang sebetulnya manusia sering atau banyak ada di dalamnya, tapi di peraturan kegempaan ini masih disebut sebagai bangunan dengan resiko yang tidak tinggi gitu ya. Jadi nanti faktor apa namanya uh, faktor IE-nya itu, faktor keutamaan gempanya pun masih sama, tidak perlu diamplifikasi gitu ya, menurut mereka begitu. Kemudian yang mulai mengalami kenaikan kategori resikonya itu di 3 dan 4. Nah, di nomor 3 ini misalnya bioskop, gedung pertemuan dan kawan-kawannya ini walaupun sifatnya mungkin tidak permanen, tapi kemampuan menampung apa namanya manusianya gitu ya itu sangat banyak. Jadi kalau yang poin 2 ini mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan bioskop, gedung pertemuan begitu ya. Sekali sekali penampungan itu kan tidak sebesar poin yang ketiga. Kemudian yang lainnya untuk kategori resiko 3 adalah pusat pembangkit listrik. Nah ini juga sama. Ini kan nggak ada manusianya, tapi pada saat mereka mengalami kegagalan misalnya pembangkit listrik, kemudian limbah gitu ya, pusat telekomunikasi ini akan punya dampak yang sangat besar terhadap orang-orang yang tinggal di sekitarnya gitu kan. Jadi listrik bisa menyebabkan kebakaran, kemudian air itu bisa menyebabkan banjir gitu ya. Kalau misalnya PDAM-nya rusak parah gitu kan berarti manusianya akan sangat kekurangan air misalnya begitu, kemudian banjir dan lain sebagainya. Begitu juga dengan penanganan limbah, berarti kan resiko tercemarnya lingkungan akibat bangunan penanganan limbahnya rusak itu juga akan semakin tinggi. Kemudian yang 4 itu bagaimana? Yang 4 jauh lebih tinggi lagi. Misalnya bangunan-bangunan yang pembangkitnya bukan pembangkit listrik biasa, tapi pembangkit yang menggunakan nuklir misalnya seperti itu. Jadi jauh lebih masif lagi pembangkitnya. Itu juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian di sini kalau kita lihat bangunan gedung sekolah dan fasilitas pendidikan itu masuk kategori risiko 4 gitu ya. Jadi memang sudah sangat diperhatikan bangunan gedung sekolah dan fasilitas pendidikan ini krusial sekali. Jadi tidak dimasukkan ke poin yang kedua. Padahal kan kalau kita lihat di sini ada gedung perkantoran begitu ya. Kemudian gedung apartemen atau rumah itu masih kalah resikonya. Jadi dianggap bahwa gedung sekolah dan fasilitas pendidikan itu harus jauh lebih kuat. Kenapa? Biasanya bangunan sekolah sering dijadikan pusat pengungsian, jadi dia harus jauh lebih kuat dibandingkan perumahan gitu ya. Jadi rumahnya nggak apa-apa gagal, tapi asal bangunan-bangunan yang bisa dipakai untuk mengungsi itu jauh lebih kuat gitu ya. Jadi rasionalnya seperti itu kurang lebih gitu ya. Dan beberapa hal lainnya di sini kalau kita lihat rumah sakit jelas ya, kalau rumah sakit kan kalau semuanya kolaps, semuanya banyak korban, masa rumah sakitnya juga gagal ya, nanti mau dirawat di mana gitu kan. Jadi rumah sakit itu masuk kategori risiko yang juga sangat tinggi. Oke, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, ada faktor keutamaan gempa. Jadi faktor keutamaan gempa ini diberikan sebagai margin ya. Jadi kita tidak ingin saat gempa rencana yang sudah kita rancang tadi ya, kita kan menetapkan gempa rencana untuk periode atau usia bangunan 50 tahun, mengalami kegagalannya hanya 2%. Nah, dari situ saja itu tidak cukup. Jadi misalnya sudah kita rancang dengan gempa rencana seperti itu, kita masih harus punya margin lagi, harus masih punya safety factor lagi gitu ya. Jadi jangan sampai 2% itu ya nanti kalau gagal beneran 2%, nggak boleh, harus kita reduksi lagi, jangan sampai 2% gitu. Mungkin setengahnya atau hanya boleh setengah persennya saja kegagalannya gitu ya. Nah, ini diperkenalkan ada sebuah faktor namanya faktor keutamaan gempa. Jadi ini fungsinya meningkatkan ambang atau meningkatkan margin tadi ya terhadap kegagalan. Jadi jangan bukan percaya, kita cukup merasa aman dengan gempa rencana yang tadi, misalnya yang 2% tadi, ya jangan, harus lebih tinggi lagi keamanannya, jangan sampai, ya kalau bisa 2% jangan sampai terjadi pada perencanaan bangunan kita yang periode ulangnya 50 tahun, itu jangan sampai gitu ya. Jadi makanya di sini diperkenalkan faktor keutamaan gempa. Itu berlaku
untuk semua kategori resiko bangunan, hanya saja untuk resiko 1 dan 2 ini tidak diperbesar. Jadi tidak ada amplifikasi gitu ya terhadap gempa rencananya. Jadi dia sama dengan gempa rencananya. Tapi nanti lebih jauh teman-teman bisa, nanti akan saya jelaskan di bab-bab selanjutnya, bahwa sebetulnya perencanaan gempanya itu sebenarnya sudah diamplifikasi banyak gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita benar-benar mendesain menggunakan standar yang betul, maka kemungkinan terjadinya kegagalan yang tadi disebutkan misalnya 2% itu harusnya tidak terjadi, karena pada saat perencanaan gempa rencananya itu sudah sangat banyak yang diperbesar. Kemudian untuk kategori resiko 3 dan 4 ini jauh lebih tinggi ya. Jadi kita kan nggak mau bangunan dengan resiko-resiko nyawa melayang gitu ya, yang fungsinya sebagai tempat penampungan misalnya kalau terjadi bencana lalu dia juga kolaps, kan nggak mau. Jadi ini pasti ditingkatkan faktor keutamaan gempanya. Oke, kemudian kombinasi beban yang digunakan gitu ya dalam perencanaan. Nah, mungkin untuk yang kanan dan kiri ini teman-teman sering dengar gitu ya, metode ultimate dengan metode tegangan izin. Metode ultimate itu yang biasa sekarang kita kenal dengan LRFD begitu ya. Kemudian kalau ini biasanya kita bilang dengan metode ASD, metode jadul gitu kan bilangnya, padahal sebetulnya nggak jadul-jadul amat. LRFD kan juga berangkatnya dari ASD gitu ya. Jadi bedanya yang kanan dengan yang kiri apa? Tentu saja faktor bebannya. Bedanya LRFD dan ASD itu kan ada di sini ya. Jadi metode ultimate itu selalu memperbesar beban. Jadi dia kasih faktor. Jadi nanti ini kalau teman-teman lihat perencanaan terhadap sebetulnya faktor amplifikasinya itu banyak banget ya. Udahlah dari gempa rencananya diperbesar, kemudian diberikan faktor keutamaan gempa, lalu dikombinasi bebannya diperbesar lagi, nanti ada lagi di belakang itu ada lagi yang kita tambahkan gitu ya. Ada faktor kuat lebih dan kawan-kawannya, banyak lah pokoknya. Jadi sebetulnya kalau benar-benar kita mengikuti perencanaan ini harusnya sih sangat aman bangunan kita gitu ya. Selama memang gempanya tidak melebihi limit ya, maksudnya sesuai yang kita rencanakan, tidak lebih dari yang yang kita rencanakan gitu ya, harusnya aman. Oke, jadi bedanya kanan dan kiri ini pada faktor faktor lebihnya ini ya yang ada di setiap komponen beban. Lalu yang seismik itu mulainya di mana di sini ya? Ini pembatasnya. Ini kalau hanya komponennya hanya dead load, live load, dan wind load gitu atau rain load. Jadi hujan, kemudian beban angin itu berhenti sampai 5 yang di atas. Kemudian kalau ingin mendesain terhadap beban seismik maka komponennya ada di bawah ini. Ya. Nah, untuk yang 4 yang di bawah ini kita bagi 2 lagi di sini pemisahnya. Yang pertama, 2 yang pertama itu terhadap gempa seismik di arah vertikal maupun horizontal, sedangkan di 2 yang bawah itu ada faktor kuat lebih di gempa horizontalnya. Jadi di sini kan ada V dan H ya. V tadi itu gempa vertikal, H itu adalah gempa horizontal. Jadi arah vertikal sebenarnya sudah dimasukkan karena arah vertikal itu sebenarnya yang paling apa itu bilangnya ya, yang paling destruktif. Jadi kalau kita diguncang gempa dalam arah horizontal gitu ya, itu kan cuma goyang kanan kiri aja. Tapi kalau gempanya bergerak pada arah vertikal yang menyebabkan bangunannya itu naik turun gitu ya, bergelombang gitu ya, itu udah nggak bisa diatasi lagi, udah pasti dia gagal. Sejauh ini melakukan perencanaan terhadap gempa vertikal itu sangat sulit ya. Nah, gimana caranya? Maksudnya kalau kita dapat gelombang gempa yang vertikal itu kan bangunan kita itu seperti ditarik dan ditekan berulang-ulang gitu ya. Nah, itu masih sangat sulit untuk melakukan perencanaan terhadap gempa vertikal, tapi sudah dimasukkan gitu, sudah ada faktornya walaupun masih belum signifikan. Nah, kemudian bedanya yang atas tadi ya, yang ini yang komponen yang pertama anggaplah begitu dengan komponen yang kedua. Komponen beban horizontal pada bagian komponen kedua ini adalah ada faktor kuat lebihnya. Nah, ini diperbesar lagi sekarang bebannya. Jadi banyak sekali yang sudah kita amplifikasi gitu ya. Jadi harusnya bangunan kita aman kalau kita mendesain dengan standar yang sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian yang ada di ASD ini yang menggunakan seismiknya itu startnya dari sini ya. Jadi ini ke bawah, ini menggunakan seismik, komponen seismik. Hanya saja kalau teman-teman lihat di sini kan faktornya kecil ya, semuanya di bawah 1. Ya karena desainnya adalah desain tegangan izin gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan dimensi-dimensi yang besar. Karena hanya mengizinkan
member atau bagian-bagian strukturnya bekerja pada wilayah elastiknya saja. Itu kan beda utama antara ASD dan LRFD ya. Kalau LRFD itu kan namanya juga ultimate, artinya dia dimaksimalkan sampai kemampuan ultimate-nya. Sedangkan kalau di tegangan izin, kalau teman-teman tahu ya rumus ini, P sama P per A, ini semuanya berada di wilayah, ini kan prinsip hukum Hooke ya. Jadi semuanya ada di wilayah elastis. Jadi sangat apa ya? Ya nggak apa-apa sih, sangat konvensional, sangat konservatif gitu ya, bahwa kita nggak mau bangunan kita itu bekerja lewat dari wilayah elastisnya, nggak apa-apa, aman sekali. Tapi kan resikonya ya ini ya, bangunannya jadi ukurannya besar-besar begitu. Sedangkan kalau dia masih bisa bekerja di wilayah plastis kan kenapa enggak gitu? Kenapa kita kok berhenti di wilayah elastis aja gitu? Oke, kemudian ini juga sama, yang tidak ada M-nya itu berarti tidak menyertakan faktor kuat lebih, sedangkan kalau yang ada M-nya berarti ini menyertakan faktor kuat lebih. Nanti yang disebut faktor kuat lebih itu apa sih gitu ya? Nanti detailnya ada di subbab yang selanjutnya. Sederhananya yang disebut sebagai faktor kuat lebih itu terkait dengan jenis strukturnya. Jadi misalnya kita ingin bikin bangunan, yang satu bangunannya menggunakan menggunakan sistem rangka biasa, sedangkan yang satunya menggunakan rangka plus menggunakan shear wall gitu, maka faktor kuat lebihnya beda. Kuat lebih itu apa fungsinya? Ya sama, untuk memperkuat gitu ya. Jadi dengan beberapa amplifikasi di depan tadi, dengan faktor keutamaan gempa misalnya, kemudian di strukturnya juga diberikan faktor kuat lebih. Jadi pada saat mendesain dimensi-dimensi strukturnya itu akan sangat berpengaruh. Kalau misalnya gempa rencananya sekian, kemudian jenis strukturnya seperti ini, maka faktor kuat lebihnya jadi berbeda. Kalau faktor kuat lebihnya, jika sistemnya hanya rangka saja, tidak pakai shear wall, tentu saja akan jauh lebih tinggi faktor kuat lebihnya, karena kan dia tidak punya tahanan ekstra. Kalau kita pakai shear wall, ada tahanan ekstra, jadi nggak perlu gede-gede faktor kuat lebihnya begitu. Jadi itu kurang lebih faktor kuat lebih seperti itu, tapi nanti detailnya akan saya jelaskan di subbab yang berikutnya. Oke, ini bagian terakhir dari pertemuan kali ini. Kita akan bahas terkait kelas situs. Nah, ini menjadi penting ya, karena gempa itu merambatnya di tanah, maksud saya dari dalam bumi kemudian menuju ke permukaan. Yang paling berpengaruh dari rambatannya itu kondisi tanahnya. Tentu saja semakin keras ya tentu saja dia akan semakin enggak terdampak gitu ya, bangunan kita tidak akan terdampak. Tapi untuk mencapai kondisi ini, batuan keras ini kan jarang banget, dimana wilayah di bumi ini yang isinya adalah batuan yang sangat keras, susah nyarinya gitu ya. Mungkin juga kalau ada bangunan yang didirikan juga nggak bisa gitu kan ya, karena batuannya terlalu keras, jadi kita mau bikin fondasi juga susah misalnya begitu. Atau kita bikin fondasi tapi nggak usah tinggi, nggak usah dalam-dalam gitu kan, karena batuannya cukup keras. Itu juga sama, akan bikin sedikit masalah interface-nya antara bangunan kita dengan tanah kita gitu kan ya. Jadi akan menguntungkan sebetulnya, tapi bisa juga jadi merugikan. Nah, untuk kasus di mana tanah yang dijadikan medium untuk gempa ini merambat itu dalam kondisinya adalah tanah keras, itu sangat jarang. SA ini bukan tanah ya, sebenarnya batuan yang keras itu kan kayaknya susah ya nyari di mana lokasi di bumi ini yang betul-betul isinya hanya batuan saja, itu kan susah. Kemudian semakin turun ke bawah ini kondisinya semakin lembut ya, semakin lunak begitu. Jadi semakin tidak bagus untuk bangunan tuh, semakin nggak bagus jika gempa menerjang tanah dengan kondisi yang semakin lembut, misalnya gambut gitu ya. Itu kan dia bukan tanah ya, tapi air, lebih banyak airnya lah, anggap ya, kurang lebih begitu. Itu akan semakin tidak menguntungkan untuk bangunan kita gitu kan, semakin memperbesar gempa yang semakin memperbesar gempa yang diterima, bukan memperbesar gempa ya, tapi efeknya terhadap bangunan kita, efek getarannya akan semakin besar karena mediumnya itu terlalu lembut gitu kan ya. Jadi kayak seperti mengamplifikasi getaran gitu. Jadi kalau kondisinya adalah batuan keras ya tentu saja dia mungkin nggak bisa merambat malah gitu ya, gempanya mungkin nggak bisa merambat sampai ke permukaan karena udah sudah ditahan oleh sesuatu yang sangat keras.
Tapi semakin lembut ini malah semakin mengamplifikasi getarannya gitu ya. Nah, ini cara melihatnya gimana? Tentu saja harus diinvestigasi khusus ya di lapangan. Jadi kita nggak bisa mengira-ngira bahwa oh ini tanahnya keras, ini tanahnya apa namanya sedang atau tanahnya lunak gitu, itu nggak bisa. Nah, ada tiga parameter yang bisa kita gunakan untuk menentukan kondisi tanahnya itu keras atau misalnya lunak atau misalnya sedang. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan data berupa kecepatan gelombang geser atau VS ini. Kemudian yang kedua bisa menggunakan data NSPT, baik NSPT yang tanah kohesif maupun yang non kohesif ya. Kemudian yang terakhir adalah kuat geser net alir atau SU ini. Jadi ada tiga yang bisa kita gunakan. Jadi nanti misalnya untuk menentukan kelas situs A, B, dan C gitu, misalnya kita pakai 2 aja dari 3 itu bisa, atau kita pakai kalau tiga-tiganya memenuhi ya jauh lebih bagus gitu ya. Misalnya di sini untuk batuan keras itu cukup dengan melihat kecepatan gelombang gesernya saja, karena yang di sini kan NSPT yang nggak ada gunanya gitu ya. NSPT kalau untuk tanah keras kan ya dipukul yang nggak ada ininya kan baliknya dengan besaran yang sama gitu. Jadi NSPT tentu saja tidak akan berpengaruh gitu. Kita cukup melihat dari kecepatan gelombang gesernya aja. Lalu untuk kondisi yang lain akan saya jabarkan satu persatu. Oke, yang pertama kelas situs A dulu ya. Ini mah udah nggak usah diragukan ya. Cuman cara mendapatkannya tentu saja harus melalui prosedur investigasi lapangan yang betul gitu, karena menentukan bahwa kelas situsnya A itu kan juga nggak sembarangan ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya tadi NSPT tidak bisa digunakan karena memang tanahnya keras, ya ngapain kita pakai NSPT gitu kan, nggak akan keluar hasil yang rigid yang pasti gitu kan. Jadi yang dilihat adalah derajat pelapukannya. Jadi tanahnya itu masuk kategori lapuk apa enggak gitu ya. Jadi perlu kita pahami bahwa batu sekeras apapun dengan kondisi lingkungan nanti kan lama-lama dia bisa hancur juga gitu. Jadi mungkin sekarang dalam kondisi keras, tapi kita nggak tahu di beberapa tahun ke depan itu bisa jadi dia hancur, lunak gitu kan ya. Jadi penelitiannya terhadap tanah tersebut itu harus sampai dilihat derajat pelapukannya. Kemudian retakan, adakah potensi retakan di batuan tersebut gitu ya, yang setara atau lebih. Jadi kalau misalnya derajat pelapukannya semakin rendah, kemudian retakannya juga semakin rendah, maka kita bisa kategorikan wilayah tersebut gitu ya, itu sebagai kelas situs SA. Jadi aman lah kalau kita bikin bangunan di situ gitu ya, karena tanahnya masuk kategori tanah keras gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kelas situs SP. Ini juga masih batuan tapi bukan batuan keras. Kalau tadi SA kan batuan keras gitu ya. Jadi yang batuan keras banget mungkin granit gitu ya. Tapi kita jarang nemuin kayak gitu. Mungkin kayak di Arab gitu ya, ada kondisi gunung batu gitu kan, itu mungkin bisa masuk kategori kelas situs A. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas situs B. Nah, kelas situs B sama, ini harus dilakukan investigasi oleh ahlinya gitu ya. Yang dilihat juga sama, masih kondisi pelapukan dengan rekahannya, namun dalam nilai yang yang lebih rendah dibandingkan kelas situs A. Jadi untuk kelas situs A dan B ini ngelihatnya bukan lagi kita pakai NSPT gitu ya, karena memang nilai itu nggak bisa dipakai kalau tanahnya terlalu keras gitu kan. Jadi kita harus lihat nilai kecepatan gelombang gesernya tadi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tanahnya gampang lapuk apa enggak, derajat pelapukannya berapa. Kemudian kemungkinan dia untuk fracture atau rekahnya itu seberapa banyak. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kelas situs SC, SD, dan SE. Nah, ini sebenarnya tanah-tanah yang standar. Tapi kita mencapai SC itu ya, itu juga jarang. Khususnya di Indonesia itu kita biasanya wilayahnya di SD dan SE ini ya. Tanah kita tuh sebagus-bagusnya tanah di Indonesia, maksudnya banyak juga yang lempung keras gitu ya, tapi sebetulnya tidak ada yang bisa sampai di SC. Saya nggak tahu ya seberapa banyaknya, tapi pada umumnya untuk perencanaan di Indonesia itu wilayahnya ada di SD sampai di SE, ini jarang yang di SC gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan nilai SC, SD, dan menentukan SC, SD, dan SE itu dilihat dari kecepatan geser, kecepatan gelombang geser untuk saya, kemudian nilai NSPT, kemudian nilai NSPT untuk tanah yang non kohesif.
Kemudian yang terakhir adalah dilihat dari nilai kuat geser nir alirnya. Jadi nilai-nilai ini diukur pada lapisan 30 meter paling atasnya gitu ya. Nilai VS-nya berapa di tabel yang tadi sudah ada ya. Di sini ada range-nya. Jadi CDE ini 350 sampai 750, 175 sampai 350 dan seterusnya. Jadi angka-angka ini dipakai untuk menentukan tanahnya itu ada di wilayah C, D atau E. Jadi C tadi tanahnya adalah tanah keras. Saya sudah sampaikan tadi di Indonesia itu nggak ada. Kita nggak pernah mendesain menggunakan SC ya. Jadi seringnya malah ada di SE. Jadi kalau kita pikir bahwa tanah kita itu bagus, kuat gitu ya, enggak sebetulnya. Indonesia itu bukan masuk tanah yang stabil ya. Ya buktinya kita maksudnya saat gempa itu yang rusak kan banyak gitu ya. Jadi sebetulnya tanah di Indonesia itu bukan masuk kategori tanah yang sedang ke keras tuh enggak. Masuknya masih ke kategori yang lunak. Oke. Kemudian CDE sudah, lalu di sini ada yang paling yang paling kurang, yang paling tidak stabil ya. Nah, kenapa di sini kok SE dibahas lagi? Jadi CDE tadi kan ya, ini kan berdasarkan nilai VSN dan SU tadi ya. Lalu kenapa SE juga dibahas lagi? Nah, ini ada kekhususan. Jadi itu bisa langsung masuk kategori SE tanpa perlu melihat yang tadi ini CDE gitu ya. Nggak perlu lagi lihat ini, tapi kita bisa yakin bahwa dia kelas situsnya adalah SE jika kuat geser nir alirnya kurang dari 25 kPa kilopascal, kemudian kadar airnya lebih besar sama dengan 40%, lalu indeks spasitasnya lebih besar daripada 20. Nah udah, kalau udah begini ceritanya, kemudian total lapisan lempung lunaknya itu lebih dari 3 meter, sudah nggak perlu lagi kita cek dari yang sebelumnya ini. Nilai ini sudah pasti masuk ke kelas situs. Jadi ini sudah tanah yang lunak ya. Jadi inilah kondisi yang di Indonesia ini kayak gini sebetulnya. Jadi perencanaan seringnya menggunakan yang ini. Kemudian yang paling terakhir adalah SF. Nah ini udah yang paling amat sangat lembut gitu ya, sangat lunak. Kondisinya kayak apa? Jadi di SNI disebutkan ada 4. Ada 4 ini artinya 1 aja terpenuhi itu udah masuk kategori kelas situs SF. Ya kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tanah yang rawan gagal, seperti gampang likuifaksi, tanah lempung yang super sensitif seperti tanah kohesif itu ya, itu juga masuk kategori ini, dan tanah tersementasi lemah. Jadi sama, contoh yang paling gampangnya itu saya ambil tanah kohesif, dia kan tidak tersementasi, itu maksudnya mudah keras ya, maksudnya pada saat kena air atau kena gaya itu dia hilang lekatannya. Nah itu tersementasi lemah atau sangat sensitif gitu ya. Jadi ini banyak jenis tanah seperti ini, banyak di Indonesia ya, banyak kita temui. Kemudian yang kedua itu jika kadar organiknya tinggi. Jadi ini hampir menuju ke gambut ya. Gambut itu kan juga kadar organiknya tinggi, atau sebenarnya karena wilayah kita itu banyak banyak hutannya, maka semakin tinggi humusnya gitu ya, itu akan menyebabkan tanah kita menjadi tanah yang super lunak gitu ya, walaupun kelihatan ya memang kelebihannya adalah subur, tapi kalau itu dijadikan base untuk bangunan itu sangat tidak bagus, sangat tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tanah dengan plastisitas yang lebih dari 75 jika ketebalan tanah lempungnya itu lebih dari 7,5 gitu ya. Jadi ini juga masuk kategori tanah yang sangat lembut atau SF. Yang terakhir adalah lempung lunak. Ini jika ketebalan lempung lunaknya atau dengan kekuatan sedangnya itu lebih dari 35 meter. Nah ini kan kalau kita lihat gambut itu ya, di Indonesia itu kan tanah-tanah gambut itu tebalnya udah bukan lagi 2-3 meter gitu seperti yang tadi saya sampaikan, atau 10 meter. Di Indonesia itu tanah gambut itu malah ada yang lebih dari 30 meter gitu kan, kalau lihat di Kalimantan sana ya. Ini tanahnya udah udah mengerikan gitu, susah kalau kita mau membangun sesuatu, harus di treatment dahulu sebelum kita mendirikan bangunan di atasnya. Atau di sini kita menggunakan sebuah nilai, yaitu nilai kuat geser nir alirnya kurang dari 50 kPa. Jadi
menentukan kelas situs SF dari 4 kategori ini, satu aja terpenuhi udah masuk kategori SF. Nah, coba lihat ya, kita lihat dari 4 ini. Indonesia masuk banyak nggak masuk kayak gininya? Maksudnya tanah-tanah kondisi kayak gini banyak banget gitu ya. Jadi tadi saya bilang kalau kita mendesain di A, B, C, D itu udah nyaris nggak masuk akal lah, intinya begitu ya. Kondisi tanah di Indonesia itu nggak ada, bukan nggak ada, sangat jarang sekali yang tanah keras. Jadi misalnya kalau di Malaysia, di Kalimantan itu ya, memang apa namanya, kejadian gempanya kan dia relatif yang paling kecil di seluruh Indonesia ini kan di Kalimantan ya. Tapi kondisi tanahnya ini itu sangat apa namanya, sangat kritis gitu. Jadi belum ada gempa pun dia udah mengerikan gitu ya. Apalagi nanti kalau ada gempa gitu ya. Jadi sudah ketahuan bahwa eh, banyak kondisi tanah di Indonesia nih yang sebetulnya nggak ada yang minimnya misalnya di D gitu ya. Tanah apa namanya, tanah yang keras kelunak gitu ya, itu jarang. Seringnya ya ini di SE dan SF, tapi pada saat perencanaan saya yakin masih ada yang pakai kondisi yang SD gitu ya, karena beberapa pertimbangan ya, karena tadi ya kita punya banyak amplifikasi di perencanaan tadi, mulai dari faktor keutamaan gempa yang teman-teman udah ingat tadi ya, kemudian di faktor kuat lebih. Jadi artinya mereka mulai berani mengganti kelas situs gitu. Jadi kan udah banyak yang diperbesar, nggak apa-apa lah kalau kondisi tanahnya kita naikkan gitu, kita anggap tanahnya sedikit lebih kuat gitu. Tapi itu jangan diikuti ya, itu apa namanya, ada yang melakukan bukan ada ya, ada yang punya pertimbangan dan cukup banyak juga yang menggunakan metode seperti itu karena dilihat bahwa faktor amplifikasinya udah terlalu banyak. Nanti di belakang saya akan sampaikan lagi ya, masih ada beberapa lagi faktor amplifikasi perencanaan, sehingga di sini supaya nggak terlalu gede gitu ya, walaupun kita sudah menggunakan metode LRFD misalnya yang menggunakan prinsip ultimate, itu kadang masih menghasilkan dimensi-dimensi yang kebesaran gitu. Jadi biasanya mulai dari sini mereka sudah mulai memodifikasi gitu ya. Jadi kondisi tanahnya kita naikkan dikit lah. Kan bangunannya juga apa namanya, dimensinya bagus. Jadi nanti ada apa namanya, ini bukan cheating ya, tapi memang ada apa namanya, judgement design yang digunakan supaya desainnya itu saya bisa bilang proporsional gitu ya. Jadi enggak over apa namanya, over design, juga enggak apa namanya, over stress gitu. Jadi enggak di antara dua itu. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini penjelasannya, sampai di kelas situs. Pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan subbab yang selanjutnya di SNI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.